jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Kau selalu hadir dalam hidup kami, Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku, Kau pelihara di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan
sesuai rencanamu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah. Dan ku tahu dalam kesesatan Kau
kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Kami merendahkan hati kami di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Tangan Tuhan yang menjadi sumber segalanya dalam hidup kami. Dan kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan sebagai tanda kami berserah akan kehidupan kami, akan segala apapun yang kami miliki dalam hidup ini Tuhan. Kami percaya semuanya daripada Tuhan. Kami kembalikan hanya untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu sendiri katakan pujian ini. Shalom, umat Tuhan yang kekasih, kita bersyukur malam hari ini kita bisa fellowship kembali melalui doa malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur, semua ini karena kemurahan Tuhan. Sepanjang hari kami telah bekerja, sepanjang hari telah kami melayani, sepanjang hari kami melakukan aktivitas kami, dan malam hari ini kami boleh mengadakan fellowship bersama, mengadakan perjumpaan bersama dengan Tuhan, dan kami mau menerima berkat dari Tuhan berupa firman-Mu. Yaitu Tuhan berkati semua kami dalam nama Yesus. Kami membuka hati kami untuk firman Tuhan dan biarlah semua kami diberkati. Haleluya, haleluya, amin. Ibu Bapak yang kekasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang akan kita baca bersama, diambil dari Matius pasal yang kelima, ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan itu. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanlah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi," dan ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga sembuhlah anak itu. Ya. Dari pembacaan ini, saya memberi tema tentang apa yang kita sebut dengan ujian iman. Beberapa orang tidak menyukai kalau sedang diuji sama Tuhan. Tetapi sepanjang yang Alkitab berikan data-data kepada kita bahwa justru kelimpahan berkat
pertolongan dan keajaiban Tuhan seringkali terjadi sebelum, yang terjadi sebelumnya adalah ujian terhadap iman. Maksud saya adalah setelah kita mengalami ujian-ujian, maka di situ kita akan mengalami terobosan-terobosan, akan mengalami kebaikan-kebaikan, akan mengalami mukjizat, mengalami keajaiban-keajaiban. Seperti contoh misalnya Abraham. Kapan Abraham dan keturunannya dipulihkan, diberkati Tuhan? Setelah mengalami ujian iman. Ujian iman terberat dari hidup Abraham adalah pada waktu dia harus mempersembahkan anaknya menjadi korban penebusan dosa, menjadi korban sembelihan. Dan Abraham taat karena itu Tuhan menyuruh. Walaupun akhirnya Ishak tidak jadi dikorbankan, tapi domba yang dikorbankan. Pasca itu kita melihat catatannya bahwa aku akan membuat banyak keturunan seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi setelah Abraham lulus ujian, maka dia diberkati. Bahkan bukan hanya dia yang diberkati, anak cucunya juga diberkati. Jadi ibu bapak, mari renungkan bahwa kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk kita, anak kita, dan juga cucu kita. Ya. Contoh yang lain kita bisa belajar dari pengalaman Ayub. Kapan Ayub dipulihkan? Setelah dia lulus ujian. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Dari sini kita belajar bahwa Abraham dan keturunannya dipulihkan, diberkati setelah ujian, lulus. Ayub juga, kapan dipulihkan Tuhan? Setelah ujian. Nah, oleh karena itu kita malam hari ini mau belajar bersama lewat pengalaman dari perempuan Kanaan ini tentang beberapa bentuk ujian. Supaya waktu Tuhan mengizinkan kita memasuki ujian, kita juga bisa lulus. Yang pertama adalah ujian pertama yang dihadapi oleh perempuan Kanaan ini adalah diabaikan. Waktu wanita ini meminta kepada Yesus untuk anaknya disembuhkan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Jadi ujian yang pertama yang sering kita hadapi adalah ujian diabaikan. Kadang-kadang kita sudah berdoa, kadang-kadang kita sudah memohon, tetapi rasa-rasanya Tuhan tidak menjawab apa-apa. Ya, kita sudah berdoa hari ini tapi belum juga, minggu ini belum juga, bulan ini belum, tahun ini bahkan sampai lama baru kita dapat jawaban doa itu. Seolah-olah kita diabaikan. Tetapi yang kita belajar dari wanita ini adalah sekalipun dia diabaikan, dia tidak beralih dan tidak beranjak. Dia tetap mempercayai bahwa Tuhan Yesus satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan. Sebab di negerinya di Kanaan tidak ada orang yang punya kuasa sebesar Tuhan Yesus. Dan dia yakin Tuhan Yesus bisa melakukannya. Makanya kalau ibu bapak ngalami, kita berdoa, kita bergumul, belum ada jawaban-jawaban gitu, ya tidak usah tegang, santai aja. Ya, Tuhan tidak mengabaikan kita, dia mendengar, hanya sedang menguji iman kita supaya tambah tumbuh lagi. Seperti yang diajarkan dalam Injil Lukas pasal 11, ya, pada waktu ada seseorang tamu datang ke rumah kita tengah malam, dia membutuhkan pinjaman roti kepada tetangganya, tetapi dia tidak mau bangun. Ya, aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan memberikannya kepadamu karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Jadi kalau kita ada permohonan kepada Tuhan, mohonlah sekali, mohonlah 2 kali, mohonlah 3 kali sampai kita mendapatkannya, seperti perumpamaan dan pengajaran ini bahwa tidak tahu malu. Sebab Tuhan prinsipnya bukan mengabaikan kita, Tuhan sedang menguji kita untuk kita lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua yang kita bisa belajar dari perempuan Kanaan ini adalah bentuk ujian ditolak. Ya, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Sebagai seorang perempuan Kanaan dia ditolak karena statusnya Kanaan, bukan orang Israel. Dan Yesus menolak wanita ini oleh karena Yesus hanya dikhususkan untuk melayani orang-orang Israel. Wanita ini ditolak, tetapi perhatikan bahwa sekalipun wanita ini ditolak, dia tidak beralih. Dia tetap berada di situ, tetap percaya bahwa satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan anaknya dari kerasukan setan adalah Yesus. Makanya dia meminta kepada Yesus anak Daud supaya bisa menyembuhkannya. Tuhan Yesus pernah mengajarkan kita tentang Lukas 18, tentang seorang hakim yang tidak mau membela keperluan atau seorang janda yang sedang punya persoalan hukum. Ya. Tetapi karena wanita ini terus mendesak, akhirnya hakim ini menuruti wanita ini. Apa yang kita mau dapat dari Lukas pasal 18 tentang perumpamaan hakim ini, bahwa walaupun kita ini di dalam doa-doa kita ditolak, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak bermaksud menolak. Tuhan hanya bermaksud menguji iman kita. Apakah kita tetap percaya Tuhan atau tidak? Ya. Seperti yang kita dapatkan bahwa ibu ini punya iman yang luar biasa. Bahkan iman seperti ini jarang didapati di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi ujian iman itu diperlukan untuk apa? Supaya iman kita tambah hari tambah dewasa, tambah hari tambah kuat dan tidak goyah. Sehingga tidak mudah patah semangat, tidak mudah meninggalkan Tuhan karena iman kita makin hari makin kuat. Ya. Dan ujian iman yang ketiga adalah direndahkan. Ya, itu tidak enak. Ya. Waktu wanita itu meminta kepada Tuhan Yesus supaya anaknya disembuhkan dari kerasukan setan, Yesus malah menjawab begini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tuhan Yesus sedang menyindir bahwa posisi perempuan ini tidak jauh beda dengan anjing. Tetapi perempuan ini kan punya iman, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Walaupun direndahkan sekelas selevel anjing, tetapi wanita ini tidak tersinggung. Ya, sebab itulah faktanya. Mereka sadar bahwa kami ini orang Kanaan dan tidak kenal, tidak memiliki relasi dengan Allah Israel. Sehingga kalau mereka hanya dapat remah-remahnya, nggak ada masalah. Sebab remah-remahnya pun mengenyangkan anjing. Remah-remah itu akan membuat anaknya yang di rumah kerasukan setan itu bisa sembuh. Ya. Dalam Amsal 14 ayat 34 mengajarkan kebenaran meninggikan derajat bangsa. Tetapi dosa adalah noda bagi bangsa. Jadi karena wanita ini memiliki sebuah kebenaran bahwa Yesus adalah satu-satunya nabi, satu-satunya penolong yang bisa menyembuhkannya. Dia pegang kebenaran itu. Walaupun ditolak oleh murid-murid, walaupun ditolak oleh Yesus, walaupun direndahkan, walaupun diabaikan, tetap. Bahkan dari pengakuan Tuhan Yesus tadi bahwa betul bahwa akhirnya kita ngelihat bahwa iman ibu ini sungguh luar biasa. Ayat 28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga sembuhlah anaknya. Tidak pakai proses, sembuhnya seketika. Saat Tuhan Yesus mengatakan iman ibu ini luar biasa. Tapi jangan lupa bahwa iman ibu ini luar biasa karena justru didewasakan oleh proses diuji, lalu makin tahan uji dan keluar kualitas yang terbaik. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, kalau hari-hari ini ada kesulitan dalam hidup kita, ada tantangan-tantangan, ada ujian-ujian yang Tuhan izinkan, jangan putus asa, jangan merasa kita di anak yatim piatukan atau kita sedang diabaikan atau kita sedang ditolak, direndahkan. Tuhan mau supaya iman kita mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan lewat ujian demi ujian. Dan belajar dari pengalaman Abraham maupun Ayub, pasca ujian,
Mereka mengalami kelimpahan berkat, mengalami keajaiban demi keajaiban. Bahkan bukan hanya dirinya, anaknya dan juga cucunya pun, generasi-generasi berikutnya pun mengalaminya. Jadi malam hari ini kita mau belajar bahwa iman itu akan eksis. Kalau iman itu terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan akan terjadi jika kita mengalami ujian demi ujian. Jadi jangan ada yang putus asa. Kalau sedang diuji, berarti Tuhan mengasihimu. Sedang diuji akan ada pertumbuhan. Pasca ujian, saudara akan diberkati. Haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur karena wanita Kanaan ini memberikan pengajaran yang menarik dalam hidup kami. Kami melihat wanita ini betul-betul punya iman yang luar biasa. Walaupun diabaikan, imannya tidak bergoyah. Walaupun ditolak, imannya tidak bergoyah. Walaupun direndahkan, dia imannya tidak bergoyah. Fokus beriman kepada Tuhan Yesus semata-mata. Dan dia percaya satu-satunya di negeri itu, satu-satunya di bangsa itu, yang bisa menyembuhkan anak ini dari kerasukan setan adalah Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami bersyukur. Kami punya Allah di dalam nama Yesus. Yang sanggup menyembuhkan kami. Yang sanggup memulihkan ekonomi kami. Yang sanggup memulihkan kesehatan kami. Yang sanggup memberikan terobosan-terobosan dalam usaha dan pekerjaan kami. Adalah Yesus. Yesus, Yesus dan hanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat damai dan sejahtera Allah. Berkat yang Tuhan limpahkan kepada perempuan Kanaan. Berkat yang sama dilimpahkan kepada semua kami malam hari ini. Yaitu berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Yesus. Sejak malam hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati sama-sama berkata, amin. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu.
kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya, Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menerima berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas penyertaan, mari kita bersama-sama berkata, amin.